Ini bisa menjadi cerminan dari ketidakpuasan pribadi atau bahkan mungkin ada agenda tertentu di balik pelaporan ini. Kadang, kebencian atau pandangan negatif yang sudah mengakar bisa membuat seseorang sulit untuk melihat sisi positif dari sebuah tindakan, bahkan jika itu bertujuan baik. Mungkin saat anaknya izin mau keluar, Bapak saya mau main ke rumah teman. Oh iya, pulang jam berapa? Ya paling jam 9 udah pulang. Apa-apaan kamu? Sebagai siswa, sebagai pelajar, masa jam 9 udah pulang? Jam 12 dong minimal. Untuk apa pendidikan gratis? Kalau sudah dewasa, akal seorang anak, daya kreativitas seorang anak itu mampu dibunuh dan didiamkan di rumah saja. Ceritanya lagi gimana itu tadinya? Rumah terus dikabarin via WA. Nah, terus diajak mau berduaan terus. Cirebon sawarnya ngomongnya Jawa. Berat. Apa ini ya, aduh. Saha coba kalau di YouTube. Naon saha coba urang saha Ada. Oh, kode saha. Geus menang liwat geus leuh. Tong diingat-ingat lieur. Besok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Rampes. Bertemu lagi bersama channelnya Anang Patir. Apa kabar kalian semuanya? Apa baik-baik saja? Alhamdulillah ya. Kalau baik-baik saja kita akan bergembira gitu ya. Bahagia selalu. Oke, di video kali ini kita akan membahas kunjungan Kang Deddy Mulyadi ke Cirebon dan mengunjungi perbatasan wilayah Jawa Barat gitu. Ada satu peristiwa di mana seorang pengendara dari arah Jawa Tengah gitu ya menuju ke Cirebon, itu dari perbatasan itu ditanyalah sama Kang Deddy Mulyadi. Tapi ditanya gitu, seorang pengendara ini malah kebingungan gitu ya. Malahan si pengendara ini bingung, lupa ingat. Aku tahu ini tapi lupa lagi siapa gitu katanya. Oke lah, kita akan lihat seperti apa ya. Dan video selanjutnya ada dari biasa seperti si kodel-kodel itu yang bikin ulah para netizen semakin geram ya. Dan ada pendemo anak-anak ya, katanya ini si anak itu jadi jam bermainnya kurang. Nah, kita akan lihat seperti apa demonya. Langsung aja check it out. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke. Adel Setiawan, seorang wali murid dari Bekasi, melaporkan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi terkait pengiriman anak nakal ke barak militer. Dia juga ngomong bahwa yang dilaksanakan oleh Kang Deddy ini merupakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Mungkin ya, dari kacamata Pak Adel ini, setiap kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy dianggapnya salah. Ini bisa menjadi cerminan dari ketidakpuasan pribadi atau bahkan mungkin ada agenda tertentu di balik pelaporan ini. Kadang, kebencian atau pandangan negatif yang sudah mengakar bisa membuat seseorang sulit untuk melihat sisi positif dari sebuah tindakan, bahkan jika itu bertujuan baik. Pak Adel menuduh Kang Deddy Mulyadi melanggar pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. Yang isinya begini: setiap orang dilarang merekrut atau memperat anak untuk kepentingan militer dan atau lainnya, dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Nah,
Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah ada unsur perekrutan militer dalam kasus ini? Kalau kita lihat lebih jernih, anak-anak yang dimasukkan ke barak militer itu tujuannya jelas untuk pembiasaan dan pembinaan karakter di lingkungan militer. Ini bukan tentang merekrut anak jadi tentara, melainkan membentuk mental dan disiplin mereka. Program-program seperti ini justru patut didukung karena menawarkan pengalaman berharga yang tidak biasa diajarkan di sekolah biasa. Kang Deddy Mulyadi melalui program ini sebenarnya sedang berinvestasi pada masa depan anak-anak dengan menanamkan nilai-nilai positif seperti kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemandirian. Bukankah ini justru upaya yang baik untuk membentuk generasi muda yang lebih tangguh dan berkarakter? Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis di kolom komentar. Bener-bener yaki-yakinya. Neangan kesalahan terus. Wah, diulik tadi, diulik tadi itu. Tapi kemanehna meureun rembuk jeung golongan anaknya, jeung dununganna. Geus make pasal ieu we cenah geus di undang-undang ieu. Urang dengekeun videona. Untuk di sini Bapak sebagai orang tua murid, adakah anak Bapak yang dikirim juga ke barak militer, Pak? Jangan sampai, justru saya jaga-jaga jangan sampai nanti anak saya kita dibawa. Jadi nggak harus anak jadi korban dulu baru melapor. Ya, sebetulnya salah satu pasal ya yang kami masukkan itu di Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 76A itu kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76A itu pidana, ancaman hukumannya 5 tahun. Nah itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan udah berbau militer. Nah, ternyata manehna ngelaporkeun Bapak Aing, ya, Kang Deddy Mulyadi, berdasarkan pasal 7 genep huruf H Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, mengatur bahwa, nah ibu ini nanya, setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan garis miring atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Ya, merekrut tanya memperalat anak untuk kepentingan militer. Di mana kepentingan militerna? Gitu. Ieu mah pasal mama maksakeun. Ya. Saking kunaon, saking ku geuleuh, saking ku dendamnya, karena eleh, ya, eleh dalam berpolitik. Iya sebenarnya intina. Hayo, engke ge kanyahoan saha dununganna, saha nunitahna. Yuh bapak aing mah bakal diteangan kasalahanna. Boh eta leutik, boh eta gede nya, ku rombongan eta. Manehna naon? Cuma berdasarkan saya sebelum terjadi melaporkan. Can kejadian padahal mah ke anak manehna. Ya, jeung anak-anak nu sejen. Nah, ieu mah ibarat kieu manehna mah. Contoh ieu mah. Saya mencintai kamu. Ngambek dilapor ke manehna. Kunaon si arek mencintai ka aing itu. Jadi pikir mana mencintai teh mencintai meureunnya gitu. Salah. Nah, makana di dieu anu hirup teh kudu naon? Kudu tiis pikirnya, tiis hate. Ulah gede ambek nya. Lamun eleh dalam berpolitik mah tuh isukan ulah miluan nya. Ulah diarajakan dak ah. Kos kieu mah. Eleh teh narima. Neangan weh kesalahan batur gitu ya. Moal eleh nya bapak aing masnya moal didukung ku saha, didukung ku 95% warga Jawa Barat ya. Gitu itu ayo segayanya jangan kesalahan bapak aingnya fusia ya. Insyaallah bapak aing mah amanah ya. Gitu weh ya aki-aki sin sadar ki. Tajuk di salah satu berita yang saya angkat kali ini dari Detik Jabar bisa dibaca, Portusis Jabar tolak pembatasan jam malam untuk
pelajar, dan ini alasannya. Sebelum saya munculkan alasannya, apa itu Portusis, saya juga baru dengar, saya juga baru searching. Saya searching Portusis di Google tuh yang muncul malah perusahaan di Amerika Serikat. Artinya apakah Portusis itu sebuah organisasi yang dikenal? Ternyata Google nggak kenal. Jadi gini, hasil penelusuran saya, Portusis itu katanya Forum Orang Tua Siswa Jawa Barat, ya udah pastilah Jabar. Nah, itu Forum Orang Tua Siswa Jawa Barat menolak. Cuman masalahnya Forum Orang Tua Siswa ini apakah mewakili seluruh orang tua siswa di Jawa Barat? Seperti halnya DPR, DPRD, apakah mereka mewakili rakyat? Nah, sekarang Portusis ini apakah mewakili orang tua siswa di Jawa Barat? Saya rasa tidak. Saya orang tua, saya wali murid, saya punya anak SMA kelas 2, cewek lagi. Kalau cantik udah pasti, karena ayahnya juga ganteng. Tapi permasalahannya, kalau kita menolak pembatasan jam malam, apalagi seperti anak saya yang perempuan, keluyuran malam-malam, bagaimana dengan keamanannya? Ya toh? Apakah kita bisa mengawasi secara langsung apa yang mereka lakukan di luar? Kan tidak. Jadi alasan apa yang diajukan oleh Portusis ini gitu loh, sampai menolak pembatasan jam malam dari gubernur. Nah, ini alasannya. Ya, kita baca sendiri. Jadi kata dia, kasihan katanya, dari pagi sampai sore udah belajar, masa malam nggak boleh main. Lucu. Begini, kalau orang tua siswa yang konvensional kayak saya gitu ya, saya pakai kata konvensional ya, nggak pakai kata normal. Karena kalau saya bilang orang tua normal seperti saya, kesannya yang lain kagak normal. Jadi saya pakai konvensional. Jadi untuk orang tua konvensional, ya kalau anaknya pulang malam pasti risau dong, galau dong. Kalaupun dia izin bersama temannya mau kemana, berangkat ke rumah temen main, pulangnya jangan malam-malam. Nah, kan begitu. Jam 9 harus sudah sampai rumah, atau jam 8 udah harus sampai rumah. Kan begitu. Kalau sudah sampai rumah mah dia mau main di rumah ya nggak masalah, main game, main apa, ya kan, sampai dia ngantuk kan nggak masalah. Yang penting besok bangun pagi tidak kesiangan. Bukan artinya main itu harus main di luar, biayakan sama temennya segala macem. Kita nggak tahu apa yang mereka lakukan. Takutnya kenapa-napa, atau takutnya justru mereka yang ngapa-ngapa. Nah ini. Terus apa yang ada di pikiran Portusis ini yang menolak pembatasan jam malam? Saya kurang paham, cuman bisa menerka-nerka. Mungkin ini mah ya, mungkin saat anaknya izin mau keluar, Bapak saya mau main ke rumah temen. Oh iya, pulang jam berapa? Ya paling jam 9 udah pulang. Apa-apaan kamu? Sebagai siswa, sebagai pelajar, masa jam 9 udah pulang? Jam 12 dong minimal. Kocak. Aduh. Ini saya malah curiga ya, dalam tanda kutip nih, curiga nih, nggak apa-apalah, sedikit lah seujon. Jangan-jangan Portusis ini, ya, ada nggak sih gitu? Sebenarnya ini lembaga atau organisasinya ada nggak sih atau fiktif? Oke, taruhlah ada. Itu pernyataan ya, bukan itu pertanyaan ya. Itu pertanyaan, bukan pernyataan. Artinya saya mempertanyakan, ada nggak sih? Nah, kalaupun emang benar ada, pertanyaannya ditambah, mewakili nggak sih para orang tua siswa se-Jawa Barat? Terus kalau emang ada, didirikannya kapan sih? Apakah sebelum kebijakan Bapak Gubernur sudah ada, atau setelah ada kebijakan baru ujuk-ujuk ada gitu organisasi ini? Oke lah, taruhlah ada, sudah sejak dulu ada. Saya searching kok, dari 2024 ada catatannya tentang Portusis ini. Tapi dulu ya,
Portusis ini selalu menolak hal-hal yang istilahnya memberatkan orang tua ataupun siswa gitu. Nah, untuk kali ini penolakannya mengada-ngada gitu. Justru diarahkan untuk disiplin malah ditolak. Nah, untuk kali ini penolakannya mengada-ngada gitu. Aneh juga. Apakah ada titipan? Apakah ada penyusupan? Dari siapa? Hah? Pura-pura nggak tahu aja. Udahlah, jangan aneh-aneh lah. Ya, saya orang tua siswa. Saya juga warga Jawa Barat. Saya tidak merasa diwakili oleh Portusis, Forum Orang Tua Siswa. Catat itu. Ya, ketuanya, anggotanya catat. Saya orang tua siswa Jawa Barat, Bekasi. Saya tidak merasa diwakili oleh Portusis. Saya mendukung pembatasan jam malam untuk siswa. Apalagi anak saya perempuan, SMA kelas 2. Lagi cantik-cantiknya. Hati-hati, ya. Hati-hati kalau punya anak perempuan. Ya kan, keluar malam-malam, hati-hati. Laki-laki juga sama, hati-hati. Ya kan, takutnya dia ngapa-ngapain. Harus kasih penjelasan yang jelas kalau menolak teh. Jangan cuma sekedar supaya viral, senggol Bapak Aing. Supaya viral, tentang Bapak Aing. Kenapa ngebet banget pengen viral? Pengen disorot? Nggak lah, mikir deh. Coba pikirin lagi, ya. Jangan cuma sekedar yang penting nyenggol Bapak Aing, yang penting bertentangan. Nanti lain takutnya jadi pada suujon sama Portusis. Apakah ada titipan, apakah ditunggangi dan sebagainya, ya. Sok pikirin lagi lah dengan tenang. Assalamualaikum. Muncul lagi nih Portusis katanya ya, Forum Orang Tua Siswa menolak kebijakan program jam malam untuk pelajar. Lucu karena begini, yang harusnya menolak ya kaum pelajar gitu loh, ataupun anak-anak pelajar. Kok orang tuanya yang menolak? Itu yang menjadi tanda tanya besar saya tuh ya. Tapi gak apa-apa lah, kita ikuti alur cara berpikir penolakan ini ya. Ya mungkin Forum Orang Tua Siswa yang terhormat ya kan, mereka ingin anak generasi bangsa di Jawa Barat, biarin aja mereka itu blow on, tidak terdidik, tidak disiplin ya kan, sehingga ketika di sekolahan mereka ngantuk ya kan, sehingga pelajaran tidak masuk ke pikirannya, tidak tersimpan secara baik gitu. Biarin kayak gitu, biarin anak generasi bangsa yang ada di Jabar itu ya generasi micin lah. Biarin mereka itu ketika ada suatu pemimpin yang zolim, mereka itu didoktrin sehingga gampang. Begitu mungkin pemikiran Portusis ini gitu ya. Padahal ada poin-poin tertentu terkait jam malam ini ya, bahwa ketika keluar jam malam silakan, itu ketika masalahnya diizinkan oleh orang tua ataupun kegiatan agama dan lain sebagainya, itu ada aturan-aturannya. Makanya baca dulu poin-poinnya gitu ya. Dan begitulah mungkin ya, yang ingin Portusis sudah kayak merek minyak ini. Soal jam pelajar malam, bagaimana kemudian penertiban atas kreativitas masyarakatnya itu dilakukan oleh negara melalui seluruh aparatur dan juga satgas yang dibuatnya. Maka pertanyaannya sederhana, kawan-kawan. Untuk apa pendidikan gratis kalau sudah dewasa, akal seorang anak, daya kreativitas seorang anak itu mampu dibunuh dan didiamkan di rumah saja. Maka untuk apa pula imunisasi gratis? Kalau sudah dewasa, dia terus-menerus direpresif dan bahkan kehilangan nyawa. Di sini kawan-kawan perlu kita tekankan kembali bahwa jumlah kita adalah satu. Sepakat kawan-kawan? Muridnya yang ikutan Ada, 16 tahun. ke bawah-bawah. Iya, diajak-ajak ke barak, Pak. Kenapa? Oh, dikirim ke barak untuk sepeda. Kapan? Udah daftar. Oh, tapi belum berangkat. Belum ada panggilan dari Jawa Barat ya, Pak. Kan bukan, angkatannya angkatan kedua. Nanti setelah Idul Adha, minggu depan, nanti pas libur setelah kenaikan kelas. Jadi itu memang tradisi bawa motor. Makanya di bawah umur tuh jangan bawa motor. Jadi bawa motor tuh bergerombol. Jadi bergerombol berkumpul malam. Makanya jam malam tuh sebenarnya nyegain tuh.
Kelas berapa deh? Kelas 10, berarti kelas 2, kelas 1. Jadi ini ceritanya kan nggak boleh, kan ada aturan dari gubernur tuh, nggak boleh keluar lebih dari jam 9, kecuali malam libur. Ini ceritanya lagi gimana itu tadinya? Rumah terus dikabarin via WA. Nah, terus diajak berduaan terus berduaan tuh apa? Berduaan tuh apa? Kemenggu. Oh, kemenggu. Terus disuruh bikin bom molotov ya? Waduh, kamu bikin? Minum dulu nggak? Kamu suka minum nggak? Nggak pernah. Bener ngaku. Pernah. Kamu baik, anak ibu sayang. Bapaknya kerja apa? Meninggal. Ibunya jualan chicken ya. Ibunya jualan chicken, bapaknya meninggal. Ibunya bantuin ibunya. Kamu mau nggak dididik sama saya? Sama ibu Kapolres? Hah? Apa? Ke barak. Ya, mau ke barak. Kamu milih ke barak atau ke? Ya, milih ke barak, milih pesantren nama ibu Kapolres. Ibu Kapolres bikin pesantren. Hah? Oh, mau ke barak aja. Oh ya udah. Ya udah, tadi ibunya ada ya. Kalau pengen ke barak nanti bikin pernyataan ya. Udah pengen ke barak aja. Nanti melanggar HAM. Yang 2 saja di Polres. Ini termasuk yang dibawanya. Ini yang lempar. Oh, yang lempar. Artinya bagian yang dibawa. Yang dibawa oleh temennya yang seniornya. Musuhannya orang situ. Menggu sama Plumbon. Kamsi. Namanya Kamsi. Kamsi. Namanya tuh aneh-aneh. Ada siluman, ada macam-macam. Lagi eksis. Dah. Kirim Palestina aja ya? Ini. Perang. Perang juga. Ya. Dah ya, baik ya. Nanti kalau kamu udah baik, aku urusin sekolahnya. Ya. Kamu 20 tahun. Lulus sekolah juga. Udah, Pak. Iya, terus suka mabuk ya? Iya, tapi pernah minum kan? Pernah. Suka minum apa sih? Ciu gitu. Ciu. Ciu, biasa. Itu pusing loh itu minum itu, katanya sebelum pernah. Pusing ya kalau minum ciu? Iya, Pak. Siapa yang jualannya? Nggak kenal. Nggak kenal. Nama tempat ciunya apa? Tol Plumbon yang Tol Plumbon. Sebelum tol? Kalau dari sini sesudah tol. Sesudah tol Plumbon. Iya. Di dalam tol? Enggak, sesudahnya, Pak. Sesudah tol Plumbon. Iya, Pak. Oke. Jualan pinggir jalan, warung kecil begitu. Iya, Pak. Mau gimana coba? Mau di sel? Bukan apa mau di sel ya? Sel aja lah, buat susah. Ya. Pokoknya sekarang tuh yang gini-gini pasti tangkap. Yang ibunya apa? Kerja migran tuh siapa? Yang TKW. Nah, itu ibunya TKW loh, Pak. Ya Allah. Minumnya kapan kamu tuh? Minumnya kapan? Beli mirasnya kapan? Terakhir? Bulan lalu. Bulan lalu? Iya. Di daerah mana? Di Plumbon. Plumbon. Bapak ada bapak. Apa? Kamu ikut bapak. Iya. Bapak sama ibu nggak bisa kan? Enggak. Kamu juga ajak-ajak lingkungan aja ya. Nanti latihan nyapu, kamu mau tukang sapu aja dulu. Ya. Boleh. Latihan nanti buka perut ngalatin. Nanti kalau nyapunya bagus, udah saya kasih tugas nyapu sini digaji. Iya, Pak. Ya. Siap. Hah? Kamu mau? Udah, tukang sapu aja. Ya. Tapi ikutin proses ini dulu. Ya. Kamu ikut lempar nggak? Enggak, Pak. Oh, nyetir. Yang lempar kamu? Oh, gantian lempar. Kamu jujur, kamu ikut lempar. Kamu udah bohong mas, saya masih kecil. Dia lebih jujur udah kamu. Ya udah, kamu nakal, bikin pusing ya. Ayo menang liwat, ayo. Kurang mana? Sawah. Duku sawah. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oh, orang Jawa Tengah ngomongnya Sunda. Sunda. Orang Cirebon sawarnya ngomongnya Jawa. Jawa. Apa ini ya, aduh. Saha coba. Kalau di YouTube. Nah, saha coba orang saha. Ada. Oh, kode. Saha. Geus menang liwat geus leuh. Tong diinget-inget lieur.
Sebenarnya Pak. Sok mangga. Plat nomeran. Aya di nu hate. Oleh Mas Jawa Tengah Jawa Barat cuma helm. Ieu teh pamarentah negara teh kudu kaurus mata. Hari siana raon wae digawe teh. Sakola we laluhur sia evaluasi monitoring. Waduh kieu teh. Deuleuh ku sia ieu. Ngomong we heueuh monitoring evaluasi. Jauh-jauh sia teh kunjungan ke luar negeri. Tah deuleuh perbatasan lemur sia. Beres. Studi banding jauh sia teh ka Korea ka mana-mana ya. Deuleuh. Iya, ada ya turunan Majalengka ya. Lagi di Cirebon, perbatasan tuh Kapangi. Anda ya Pak Bogor. Aduh. Ya, mas. Kudu halus. Siap. Tahap pertama besok pasukan Pak Agung kerakkeun heula babadeula. Babadeula. Gitu. Babadeula rapikeun heula babad. Terus yang kedua, tugasin petugas outsourcing di dia pegawai. Di dia tapi kau itu koordinasi jeung kepala desa mentawe urang dieu jadi tenaga outsourcing nah. Sabaraha kilo ieu tapi ka ditu. Jalan provinsi 8,5 kilo. 8,5 kilo berarti 8 orang. Itu Pak Kuwona mana Pak Kuwona? Nah, 8 orang. Kasih mesin potong rumput. Kadus, Pak Kadus. Saya minta 8 orang diangkat menjadi pegawai outsourcingnya Pemprov PU digaji tiap bulan. Siapin mesin rumputnya 8 orang mulai besok. Ini tiap hari kerjanya ngebersihin ini. Sebelum nanti jalannya, nanti setelah jalannya dicor, di hot mix, nanti di lebih rawat lagi. Tapi tahap pertama ini dia kasih aja mesin rumput tiap dari sini di sana terus. Tiap hari ngebersihkan ini, tidak boleh kotor. Ini perbatasan wilayah. Oke, terima kasih semuanya ya. Maaf, saya tidak bisa beri banyak komentar karena terlalu berisik ya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga kalian paham, semoga menginspirasi kalian semuanya. Terima kasih semuanya yang udah menyaksikan dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.